habis habis turun pensiun saja, tidak usah urus-urus politik, begitu ya maksudnya? Itu pesannya? Ya, buat semua presiden, termasuk yang sekarang. Pak Habibie, I don't have a PhD, benar nggak? Dia, tapi dia kan sangat cepat IQ-nya. Siapa orang ini? Bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Dia orang Pare-Pare, orang Indonesia. Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini kita kembali akan menyaksikan atau menyimak video di mana pada saat Bapak Anies Baswedan menghadiri salah satu acara di televisi di Mata Najwa ya. Di situ Bapak Anies Baswedan hadir sebagai peserta, kemudian yang menjadi tamu undangan adalah Bapak B.J. Habibie. Nah, di sini kemudian Bapak Anies Baswedan menyampaikan kesan dan pesan kepada kita semua, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada saat itu dan yang kemudian menjabat pada saat ini, bahwa ketika jabatan paling strategis di negara kita telah kita tinggalkan, telah kita lepaskan, maka kita mesti menjauhi dari hal-hal yang mengintervensi pemerintahan, mengintervensi politik yang sedang bergulir di kancah nasional ini khususnya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga akan mendengarkan bagaimana seorang Bapak Prabowo yang kemudian dulunya sangat mengidolakan atau selalu berkunjung ke rumah Pak B.J. Habibie. Nah, hal ini kemudian akan memberikan kita semangat, memberikan kita inspirasi kepada anak muda semua bahwa yang terpenting dalam perjalanan ini adalah pengalaman dan juga ilmu yang kita bekali, ilmu yang kita dapatkan. Teman-teman semua, selanjutnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan secara lengkap apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Prabowo. Bersama ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya, Baharudin Yusuf Habibie, sebagai Presiden masa bakti 1999 sampai 2004. Mas Anies, apa hal yang Anda pelajari dari sosok Presiden ketiga kita, Baharudin Yusuf Habibie? Pak Habibie ini menjadi pemimpin di era transisi. Dan kalau kita lihat di banyak tempat di dunia, tidak banyak orang yang memimpin era transisi dan bisa menempatkan dirinya sebagai negarawan. Banyak yang dalam era transisi menyiapkan sistem yang memungkinkan dia berkuasa terus-menerus. Pak Habibie justru mendorong kita untuk melihat ini contoh ketika kesempatan itu ada untuk membentuk sistem yang menguntungkan, dia justru membuat sistem yang baik untuk semua. Ini contoh luar biasa. Lalu sesudah itu, Habibie dalam waktu 517 hari, era kepemimpinan itu, menerbitkan lebih dari 57 undang-undang, 1 perpu. Ini adalah prestasi politik yang paling produktif di dalam kepemimpinan. Dan lalu itu semua fantastis dilakukan dengan semangat kenegarawanan, diakhiri ketika beliau selesai menjadi presiden, beliau memberikan teladan yang luar biasa. Beliau tidak turut campur pada siapapun yang meneruskan. Dia mengambil sikap sebagai negarawan total, menyaksikan, memberi nasihat, tetapi tidak ikut campur lagi di dalam politik, tidak ngerepoti penerusnya. Dan Pak Habibie mengambil posisi saya sebagai senior citizen yang terhormat di Indonesia. Itu pelajaran mereka. Jadi Mas Anies, itu pesannya untuk presiden yang saat ini sedang memimpin, habis turun pensiun saja, tidak usah urus-urus politik, begitu ya maksudnya? Itu pesannya? Ya, buat semua presiden, termasuk yang sekarang. Tentang Profesor Habibie, mau dengar cerita? Untuk ilmuwan saya kira penting nih cerita ini. Dan ini real story. A real story. Jadi satu saat dulu saya sangat dekat dengan Pak Habibie. Kalau nggak salah saya waktu itu bintang 1 atau bintang 2, saya sering di rumah Pak Habibie kadang-kadang sampai malam. Jam 9-10 malam di rumahnya di Kuningan. Berbicara, tapi mungkin waktu itu di kantornya. Saya berbicara dan dia berapi-api.
bicara, suatu saat dia mengatakan ini di depan saya. Karena dengan dia saya bicara bahasa Inggris. Dia bilang, Prabowo, if someone does not have a PhD, for me he's nothing. Dia bilang gitu dalam bahasa Inggris. Kalau ada orang yang nggak punya PhD, bagi saya dia bukan apa-apa. Saya kaget kan. Saya sampaikan ke Pak Habibie. Pak Habibie, I don't have a PhD. Benar nggak? Tapi dia kan sangat cepat IQ-nya. Ya. No, Prabowo. You are a PhD. Dia bilang, kamu PhD. Because you are a general. A general is a PhD. In military science. Waduh, langsung saya sur. Jadi saya PhD juga. Menurut Pak Habibie. Bapaknya ahli tahajud, ibunya luar biasa, ahli ta'lim. Sampai anaknya ini senang baca, senang belajar, jarang keluar. Sampai anak inilah yang kelak akan menemukan teori stabilitas di sayap pesawat terbang. Dulu orang terbang, pesawat sering meledak di udara. Ditemukan oleh orang ini, teori hentakan pesawat namanya crank. Sampai disebut dengan Mr. Crank. Siapa orang ini? Bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Dia orang Pare-Pare, orang Indonesia. Namanya Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Presiden Indonesia yang ketiga. Siapa beliau ini? Bukan karena belajarnya, lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat bagaimana mereka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayahnya wafat dalam keadaan sedang sholat. Ayahnya sedang sholat, Habibie kecil kemudian ikut di belakangnya menggantikan imam dari bapaknya. Di semua orang-orang yang mendekat kepada Allah, Allah berikan kemuliaan bahkan dari pengetahuannya dari sini.